Nah, ini menjadi PR Coach Sintayong, bagaimana finishing ini harus diperbaiki ketika menghadapi Vietnam. Pemain sudah bermain maksimal, sudah memberikan yang terbaik. Tinggal masalah di finishing aja sebetulnya, teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang timnas Indonesia yang akan menghadapi Vietnam di babak semifinal Piala AFF 2022 ya teman-teman. Tapi sebelum menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru di channel ini. Ya teman-teman, timnas Indonesia akhirnya bisa melaju ke babak semifinal Piala AFF 2022 dan di grup sebelah kemarin Malaysia memastikan kemenangan menghadapi Singapura, yang artinya Vietnam menjadi juara grup, kemudian Malaysia menjadi runner up. Akhirnya babak semifinal sudah ada, Indonesia menghadapi Vietnam, kemudian Malaysia menghadapi Thailand. Indonesia akan bermain kandang dulu, di home dulu di Stadion Gelora Bung Karno nanti hari Jumat ya teman-teman. Nah, sebelum mengulas sedikit ketika menghadapi Vietnam, kita ingin sedikit mengulas tentang pertandingan terakhir timnas menghadapi Filipina yang kita menang 2-1 ya teman-teman. Dan lagi timnas kita membuang banyak peluang ya teman-teman. Seperti dalam wawancara Sintayong, Coach Sintayong, beliau sangat kecewa, bahkan beliau tersinggung dengan penampilan para pemain timnas Indonesia. Beliau bahkan bilang, saya kecewa di setiap pertandingan. Saya kecewa di 4 pertandingan Piala AFF karena para pemain banyak membuang peluang. Ya seperti yang saya bahas di video selanjutnya, memang kendala timnas Indonesia kali ini adalah soal finishing ya teman-teman. Bagaimana di pertandingan menghadapi Kamboja, Egy dan Witan sudah berhadapan dengan kiper 3 gol. Kemudian ketika menghadapi Brunei membuang banyak peluang juga. Menghadapi Thailand, Witan sudah kosong gawang, nggak masuk juga. Lawan Filipina ada momen ketika Dendi Sulistiawan dan Fahrudin tendangannya melambung. Jadi problemnya bukan hanya di striker, tapi pemain lain pun tidak mampu mengkonversi peluang menjadi gol. Jadi efektivitas timnas kita sangat rendah di AFF kali ini. Problemnya adalah ketika menghadapi tim-tim seperti Vietnam dan Thailand, jika terlalu banyak membuang peluang ya selesai gitu loh. Karena apa? Seperti yang saya bilang, menghadapi tim seperti Vietnam, Thailand, kita timnas Indonesia tidak akan bisa banyak mendapatkan ruang seperti lawan-lawan lain. Menghadapi Kamboja, Brunei, Filipina, kita mendapat banyak ruang, mendapatkan banyak create chance gitu, mendapat banyak peluang, mengkonversi banyak peluang, tapi tetap gagal. Nah, ini menghadapi Vietnam ini tidak boleh seperti itu. Bahkan menghadapi Vietnam, harusnya setiap peluang harus bisa dikonversi menjadi gol, karena kita tidak akan sebanyak mendapat peluang ketika menghadapi tim lain gitu. Bagaimana ini Coach Sintayong bisa memecahkan masalah? Begini teman-teman, finishing itu kan gini, pelatih itu tugasnya itu kan untuk meramu taktik, bagaimana memberi motivasi. Finishing itu kan sebetulnya pemain itu sendiri yang menentukan. Finishing itu kan diasah dengan seiring jam terbang yang banyak, dengan seiring pengalaman yang banyak, mental yang baik gitu teman-teman. Secara mental sih oke-oke aja, tapi kan kita tahu sejak bulan Oktober liga berhenti, 2 bulan tidak ada liga, mungkin itu mempengaruhi sentuhan para pemain, mempengaruhi bagaimana cara pemain untuk menyelesaikan peluang. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan pemain yang abroad kan? Pertama, Arhan kan jarang mendapatkan menit bermain misalnya. Kemudian juga Witan Sulaiman, meskipun dia sering bermain tapi bukan pilihan utama misalnya. Tapi sebetulnya itu bukan menjadi alasan. Kemudian ada yang bilang bahwa kemarin mainnya di lapang sintetis. Ya kan, sebagai pemain profesional sebetulnya harus beradaptasi dengan lapang seperti apapun kan, sebetulnya itu bukan sebuah alasan. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh menghujat para pemain. Pemain sudah bermain maksimal, sudah memberikan yang terbaik. Tinggal masalah di finishing aja sebetulnya teman-teman. Nah, ini menjadi PR Coach Sintayong, bagaimana finishing ini harus diperbaiki ketika menghadapi Vietnam. Yang apalagi lawannya Vietnam. Vietnam walaupun tidak bisa menang lawan Singapura, tapi mereka tampil luar biasa. Mereka sangat agresif, menguasai pertandingan, meng-create banyak peluang, dan selalu menekan lawan, pressingnya ketat, pressing sejak di pertahanan lawan. Jadi ini akan menyulitkan timnas Indonesia. Saya prediksi kita akan kesulitan untuk membongkar pertahanan Vietnam, tapi bukan berarti kita tidak bisa menang. Contoh, tahun 2016 kan kita juga menang di GBK lawan Vietnam. Kemudian di tahun lalu
kita menahan imbang Vietnam kan di Singapura. Tapi jangan puas dengan hasil imbang, kita harus meraih 3 poin di GBK biar nanti ke lawan ke Vietnam agak-agak tenang lah. Jadi ini catatan saya sih hanya di finishing aja, karena di tengah cukup solid ya, Mark Klok, Kabuaya, Marcelino oke. Di belakang juga cukup oke. Apalagi nanti ada Jordi Amat. Hanya di depan aja nih, mungkin kalau kita lihat komposisi di lini depan itu berubah-ubah. Kadang Egy, kadang Sadil, kadang Dendi, misalkan itu kan. Kadang Witan, kadang Spaso. Jadi Coach Sintayong tuh mungkin melihat bagaimana performa atau kondisi pemain pada saat jelang pertandingan. Jadi kita tidak bisa menjudge pemain mana yang harus dimasukkan, karena Coach Sintayong yang lebih tahu tentunya. Mungkin catatan untuk Egy dan Sadil agar lebih bermain secara tim saja gitu kan. Tidak peduli siapa yang mencetak gol, yang penting timnas kita bisa menang. Saya lihat Egy ini masih ada terlalu individual ya. Kemudian juga Sadil beberapa kali dia terlalu memaksakan. Jadi lebih baik timnas ini seperti di AFF tahun lalu, sangat berbeda sekali. Di AFF tahun kemarin itu kita benar-benar kompak, benar-benar bermain secara tim gitu loh. Hanya performa di AFF tahun ini menurut saya sedikit agak menurun, meskipun sebetulnya secara hasil tidak buruk gitu kan. Cuman problemnya lawannya Vietnam yang notabene merupakan tim terbaik di Asia Tenggara lah saat ini gitu loh. Mungkin itu catatan ulasan bola kali ini, dan salam olahraga.